Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sabahul khair anak-anak duase. Semoga Allah senantiasa melindungi kita yang lagi kurang sehat, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Tetap menjaga kondisi badan. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk materi hari kita hari ini yaitu tentang pelajaran PKN. Nah, di sini Ananda bisa melihat buku PKN, buku tematiknya halaman. Nah, buka buku tematiknya halaman 62. Di sini ada sebuah cerita. Kita lihat ya. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca bacaan berikut. Ibu guru mengajak siswa bermain pesan berantai. Siswa-siswa diminta membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 siswa. Siswa pertama membisikkan kepada siswa kedua. Siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswi ketiga. Siswi ketiga lalu mengucapkan pesan dengan lantang. Bila pesannya diucap tepat, maka kelompok mendapatkan nilai. Permainan akan lebih seru bila pemain lebih dari 3 siswa. Nah, di sini di halaman 62 tentang sebuah permainan. Nah, kalau ini permainan pesan berantai. Nah, dimana kalau kelompok itu berarti harus bekerja sama satu tim. Namanya juga kelompok berarti harus bekerja sama. Selanjutnya, nah, lakukan permainan di atas. Sampaikan pesan berikut ini. Tugas siswa di sekolah adalah belajar. Selain belajar, siswa harus mematuhi aturan di sekolah. Nah, mungkin kalau nanti kita sudah sekolah, bisa bermain kayak gini. Nah, sementara kalau di rumah berarti kalian bisa main sama adik apa kakaknya. Nah, kalau lebih dari 3 orang. Nah, seperti itu ya Salihah. Ini tentang sebuah kelompok. Nah, kita lanjut yaitu, nah, di sini apa sih tugas seorang siswa? Nah, di sini Bu Husna akan menjelaskan juga. Tugas seorang siswa adalah belajar. Nah, di sini siswa harus belajar menuntut ilmu yang baik, yang rajin. Yang kedua, senantiasa mengerjakan PR. Nah, ini yang lagi malas-malasan mengerjakan PR-nya. Nah, segera. Karena tugas seorang siswa adalah belajar mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, kalau di sekolah itu melaksanakan jadwal piket. Nah, kalau kelas menjadi bersih berarti nyaman untuk kita belajar. Nah, di sini makanya tugas seorang siswa melaksanakan jadwal piket, karena itu juga jadwal piket berkelompok. Nggak mungkin kan kalian jadwal piket sendirian. Yang keempat yaitu menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid nih. Kalau tugas seorang siswa di sekolah tuh harus menghormati guru, saling menghargai sama teman. Nggak boleh marah-marahan cuma gara-gara jatuhin tempat pensilnya. Nah, jangan ya, karena kita semua saudara. Nah, harus saling menghargai, nggak boleh cuma kesenggol dikit marah-marah. Nah, tidak seperti itu ya Salihah. Selanjutnya di halaman 67 kita lihat judulnya memilih ketua kelas baru. Kita lihat, selesai berolahraga, siswa-siswa kelas 2 melaksanakan pemilihan ketua kelas baru. Ketua kelas harus dipilih lagi karena ketua kelas sebelumnya telah pindah di sekolah. Rina, Ino, dan Windy menjadi calon ketua kelas. Mereka akan dipilih oleh siswa yang lain. Setiap siswa memilih dengan menulis nama calon pada kertas. Setelah
semua kertas terkumpul, diadakan perhitungan. Rina dipilih oleh 21 siswa, Ino dipilih oleh 13 siswa, dan Windy dipilih oleh 10 siswa. Pemilihan ketua kelas berlangsung tertib. Rina terpilih menjadi ketua kelas. Ino dan Windy memberi selamat kepada Rina. Mereka berjanji akan segera membantu. Nah, di sini tentang teks pemilihan ketua kelas. Nah, di sini ketika pemilihan ketua kelas pasti ada namanya berdiskusi. Nah, di sini Bu Husna juga akan menjelaskan apa sih diskusi. Diskusi adalah memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Misalnya, contohnya kayak gini, tadi berdiskusi pemilihan ketua kelas. Nah, ini kan semuanya berdiskusi, siapa sih kira-kira yang cocok. Nah, ini disebut diskusi. Diskusi dalam pemilihan ketua kelas. Kita lihat lagi. Nah, di sini juga ada apa sih kerjasama? Nah, kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Udah dipilih ketua kelas, berarti ketua kelas harus bekerja sama teman-teman yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya kelas jadi rapi, di kelas membuat kerajinan. Nah, contohnya seperti itu ya, masih banyak lain ya. Contoh bekerja sama, piket juga bekerja sama. Nah, dan lain-lain. Kita lihat lagi. Nah, contoh kerjasama di sekolah, kita lihat. Contoh bekerja sama di sekolah. Pertama, bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Kalau misalnya di sekolah mengadakan tugas kelompok membuat kerajinan, nah berarti kalau kelompok harus dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, contohnya kerja bakti di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membersihkan ruang kelas dengan cara membentuk regu piket. Ini masih banyak sih contoh-contoh bekerja sama di sekolah. Bu Husna menyebutkan 3 saja ya, Solihah. Selanjutnya yaitu selesai. Masya Allah, cukup sekian yang Bu Husna sampaikan materi PPKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah hari Jumat ini tidak ada tugas ya, Solihah. Tetap semangat belajarnya meski tidak ada tugas ya, Solihah. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.